Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab 3 tentang pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada aspek akidah yang hubungannya dengan keyakinan kita sebagai seorang hamba yang punya kewajiban beribadah dan meyakini dengan sifat-sifat Allah, dengan ciptaan Allah, dan apa saja yang diutus oleh Allah, termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia mulai zamannya Nabi Adam hingga Nabi terakhir baginda Muhammad SAW. Baik, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ini menurut bahasa, kitab itu artinya buku atau surat kiriman, karena memang diisinya adalah risalah-risalah ataupun perintah-perintah Allah kepada nabinya agar disampaikan kepada umat manusia. Kemudian iman sendiri ini artinya percaya, meyakini. Adapun secara terminologi atau istilah ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, yang mana kitab-kitab tadi itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya kitab-kitab ini yang disampaikan para rasul, yang dijelaskan oleh para nabi, ini umat manusia mendapatkan petunjuk dalam menjalani hidup di dunia sebagai seorang hamba Allah yang taat dan benar dalam beribadah. Nah, ini sebelum Al-Quran, Allah itu sudah menurunkan beberapa kitab. Pertama, kitab Taurat. Ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya namanya Bani Israel. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini juga Nabi Israiliyat, dari golongan Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain kitab, Allah juga menurunkan sohifah-sohifah, artinya kitab yang berbentuk lembaran-lembaran. Firman Allah isinya, ini yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Jadi ada nabi itu firman-firman Allah dibukukan dalam sebuah kitab, ya, turun sebuah kitab. Ada juga hanya berbentuk lembaran-lembaran atau sohifah-sohifah. Tapi isinya sama tentang firman-firman Allah ataupun perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada nabinya yang diutus, yang diangkat untuk disampaikan kepada umatnya agar beribadah sesuai dengan perintah Allah tadi. Ini sohifah namanya. Ada kitab, ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ada juga sohifah, lembaran-lembaran seperti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun hukum beriman kepada Allah, adapun hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, wajib. Artinya wajib di sini menyeluruh semua individu ataupun umat manusia wajib mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Sementara orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah atau mengingkari, tidak percaya, maka dianggap murtad, keluar dari Islam. Semua amal perbuatannya tertolak gara-gara kita tidak mengimani adanya kitab-kitab Allah. Bagaimana cara mengimaninya? Adapun kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan sohifah-sohifah, maka cara mengimaninya secara ijmali global. Artinya kita yakin bahwa kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian sohifah-sohifah itu
harus kita imani, kita yakini bahwa itu semua memang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun untuk Al-Quran sendiri, cara mengimaninya ini secara tafsili, terperinci. Ya. Harus kita imani secara tafsili. Selain ijmali juga tafsili, terperinci. Per ayat. Kitab Taurat yang disebut Old Testament atau Perjanjian Lama berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ya. Kitab Zabur yang disebut Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Ini isi kitab Zabur, diantaranya nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga isinya kitab Zabur adalah ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat ratapan dan doa-doa individu. Yang kelima isinya nyanyian untuk para raja. Nah, adapun kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini ya berbeda dengan Injil yang lama yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya pertama, Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan tetapi adalah Rasul Allah atau utusan Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak alaihissalam. Nah, kemudian sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah ini pertama dengan mengakui dan menghormati kedudukan kitab Allah sebelum Al-Quran. Jadi harus yakin bahwa ada kitab sebelum Al-Quran. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Dan Dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Tidak ada kitab setelah Al-Quran. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana fungsinya? Apa fungsi beriman kepada kitabullah? Nah, ini kita satu, mempunyai iman yang kokoh. Dengan mengimani kitab-kitab Allah, kita akan memiliki iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Karena ibadah ada petunjuk dan arahannya dari kitab-kitab dari kitab Al-Quran yang kita pahami dan kita pelajari. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pemahaman tentang Al-Quran, maka hamba tadi akan menjadi hamba yang tawaduk, seorang abid yang tawaduk, tidak sombong. Yang terakhir, memiliki sikap optimis dalam hidup. Kalau semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.